Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi barakati wa bi asrarihi bidaru ini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kata mutiara yang ke-80, dan ini merupakan seri kedua dari kajian kata mutiara yang ke-80. Untuk itu mohon disimak, dikaji dan diperhatikan dari kitab yang Anda miliki. Wa qauluhu, adapun dawuhnya Syekh Junaid terhadap kalimat atau kata atau lafadz faghattani anhu. Faghattani, maka kemudian Allah akan menutupi ini kepadaku anhu dari Allah. Jadi di dalam perjalanan tasawuf itu, atau di dalam perjalanan orang-orang untuk usul kepada Allah itu, kadang-kadang seseorang itu juga akan ditutupi oleh Allah, ya, akan dimahjub sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa itu? Kadang-kadang hal seperti itu biar seseorang itu, seorang hamba, seorang yang sedang melakukan perjalanan menuju kepada Allah itu biar tahu, ya, terhadap keperbedaan antara dirinya sebagai hamba dan mengetahui eksistensi dirinya sebagai hamba, dan mengetahui terhadap siapa, kepada ma'bud, zat yang disembah. Sehingga seseorang itu bisa membedakan dirinya dengan Allah. Maka itu Allah ada cara lain, ya. Jadi cara Allah di mana seorang hamba itu untuk mengakui kehambaannya kadang-kadang oleh Allah ditutup oleh Allah, dari Allah, ditutup oleh Allah untuk bisa wusul itu kadang-kadang untuk mengetahui bahwa hamba itu tetap hamba, ada Allah, begitu ya. Karena kadang-kadang ketika orang itu sudah tak sampai kepada tingkatan tertentu seperti hakikoh, dia sudah tidak bisa membedakan dirinya dengan al-haq, karena dia merasa sudah melebur. Jadi artinya apa? Artinya bahwa dalam kondisi apapun seseorang itu masih bisa, ya, berhubungan dengan Allah, karena semuanya itu adalah Allah yang akan memberlakukan, yang akan menjalankan proses semuanya itu. Entah itu proses raja, entah itu proses khauf, entah itu proses al-haq, maupun proses untuk kemudian menjadi hakikoh. Nah, oleh Allah seseorang itu kadang-kadang ditutup biar menyadari dirinya, ya, li'annal abda, karena sesungguhnya hamba fi halatin nuzuli, ketika ada di dalam kondisi turun, ilas samail hukuki, menuju kepada langit, ya, yaitu langit hak-hak atau langit untuk menjalankan kewajiban-kewajiban. Karena ketika manusia ada di dalam di dalam alam, ya, alam malakut, alam lahut, ya, manusia itu artinya ada di dalam puncak spiritual yang sangat luar biasa. Sehingga di saat seperti itu mereka tenggelam, ya, atau mereka fana dengan Allah. Nah, oleh Allah biar seorang hamba yang di dalam perjalanan menuju kepada Allah itu kadang-kadang ditutupi seperti itu sampai ke level turun, ya, sampai ke level fi halatin nuzul,
dalam keadaan turun ila sama'il hukuk ya. Au ila ardil hududi, atau sampai turunnya itu sampai ke bumi atau ke tanah yang mempunyai kepentingan-kepentingan. Artinya ibadahnya itu ya, dia masih menghitung pahala, masih punya kepentingan-kepentingan. Pada saat seperti itu, orang yang masih menghitung pahala, masih memperhatikan ibadahnya seperti itu artinya bahwa seseorang itu menyadari dirinya adalah hamba. Nah, qad yarji'u. Nah, kadang-kadang dalam posisi turun seperti itu, kadang-kadang bisa kembali. Qad yarji'u, dan kadang-kadang kembali lima qomil muraqabati, untuk menuju kepada makom muraqabah. Lakinnahu, akan tetapi untuk kembali ke makom muraqabah itu ghairu lazimin, tidak selalu. Tetapi sekalipun orang itu pada saat ya, seorang hamba itu pada saat dia menggapai derajat turun sampai melihat kepada kepentingan-kepentingan ibadahnya, masih menghitung pahala itu, nah kadang-kadang saat itu pula dia bisa dikembalikan lagi untuk menjadi atau menuju makom yang tertinggi pula melalui makom muraqabah namanya. Makom yang selalu memperhatikan ya, melakukan, melihat, yaitu memperhatikan kepada Allah. Tetapi kondisi untuk muraqabah itu tidaklah bersifat lazim, tidak selalu. Wasayati, dan akan datang lil mu'allifi, bagi pengarang. Bal nazalu, bahkan mereka itu juga akan turun ya, bahkan levelnya itu bisa turun fidzalika, di dalam sama'il hukuk ya, dia akan turun yang lebih turun lagi. Tetapi sekalipun turun, mereka selalu billahi, bersamaan dengan Allah, wa minallahi, dan kepada Allah, wa ilallahi, dan minallahi, dari Allah, wa ilallahi, dan kepada Allah. Fa'ala hadza, maka atas dasar ini, maka la taghtiyata lil 'abdi fi halatin nuzulil haqqi aslan. Tapi ketika hamba sekalipun dalam kondisi turun, dia masih bisa muraqabah, masih memperhatikan bahwa semua ini adalah perbuatan Allah, apa yang ia lakukan, bahwa semua ini yaitu berasal dari Allah, dan bahwa semua ini ibadahnya juga diperuntukkan kepada Allah. Sekalipun di level fikih, di level turun, tapi kalau masih didasarkan atas model seperti ini, masih muraqabah kepada Allah, maka sejatinya la taghtiyata, tidak ada yang menutupi lil abdi, bagi hamba, fi halatin nuzuli, ketika turunnya itu lil haqqi, karena Allah, aslan pada dasarnya. Jadi sekalipun di level fikih, tapi kalau ibadahnya itu menyadari bahwa itu bersumber dari Allah, ya berasal dari Allah dan untuk Allah, maka sesungguhnya tidak ada taghtiyah. Terus apa makna taghtiyah itu sendiri? Ya, apa yang dimaksud dengan Allah menutupi kepada hambanya itu? Ya, maksudnya bahwa yang dimaksud menutupi itu, bahwa hamba itu tidak dibuat, ya, tidak dibuat aja dengan tidak ada tutup itu, artinya bahwa seorang hamba itu tidak dibuat tahu membedakan. Dan ketika ada taghtiyah, ya, ketika ditutup oleh Allah itu agar supaya menyadari dirinya itu hamba dan al-ma'bud yang disembah itu adalah Allah. Ya. Sehingga kalau maknanya seperti ini, maka sesungguhnya tidak ada yang dimaksudkan tutup itu bukan penghalang. Ya, justru dengan ditutup ini biar seorang hamba itu menyadari dirinya adalah hamba. Lain dengan orang yang ketika sudah mabuk, sudah fana, itu sulit untuk membedakan dirinya dengan Allah. Maka itu semua adalah hikmah, ya, ada fadilahnya juga. Nah,
wa qauluhu adapun dawuhnya Syekh Junaid fa huwa fi kulli dzalika muharriki ini fa huwa maka adapun dia Allah fi kulli dzalika pada setiap itu artinya apa? Bahwa yang membuat tertutup, menjadikan seorang itu turun posisinya, ya, seseorang itu mencapai hakiko, seseorang itu roja, seseorang itu khauf, itu semua adalah muharriki. Dialah yang menggerakkanku. Muharriki, dia Allah yang menggerakkanku. Ghairu muskini artinya yang tidak menjadikan aku tenang. Artinya aku enggak diem. Jadi gerakanku seluruhnya itu mau berubah dari makom taroki yang tinggi naik sampai kepada makom nuzul, itu semuanya Allah yang menggerakkan. Semuanya Allah yang menggerakkan. Yakni menghendaki musannif annal haqqo, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha hak, taala yang maha luhur Allah, hina yukbiduhu, ketika Allah ketika Allah menjadikan sempit kepada hamba. Ketika Allah menjadikan sempit kepada hamba, ya, ketika Allah menjadikan sempit kepada hamba bil khaufi, yaitu melalui khauf, au yubsitu, atau menjadikan leluasa, ya Allahu kepada hamba birojai, dengan roja, dengan sifat roja, au yahsuduhu, atau au yajma'uhu, atau Allah menyatukanhu kepada hamba bil hakikati, dengan hakikoh, au yufarrikuhu, atau Allah yang akan membedakan, memisahkan kepada hamba bil hakim, melalui hak. Huwa adapun Allah itu muharrikun, yang menggerakkan lahu kepada hamba. Jadi artinya perubahan posisi makom dari makom satu ke makom yang lain, ya. Jadi roja, khauf, atau hakiko dan al-haq, itu semua huwa muharrikun, dialah yang menggerakkan, yang merubah lahu bagi hamba. Liyusayyirahu, agar supaya Allah bisa memperjalankan kepada hamba ilahi, kepada Allah, ya. Wa yuwahishu, dan yang menjadikan gersah atau resah, galau, ya Allahu kepada hamba ilahi, kepada Allah. Ghairu muskinin, yang tidak diam. Artinya tidak diam itu tidak tenang, ya. Lahu bagi hamba fi maqamin wahidin, di makom yang satu. Jadi perubahan hamba, ya, perubahan hamba yang menggerakkan, yang merubah, itu semua adalah Allah. Bahkan seseorang dibuat gersah, dibuat galau oleh Allah dengan tidak diberikan ketenangan baginya, ada di dalam satu makom, itu juga Allah, ya. Wa muwahisuhu, dan yang menjadikan galau atau liar atau tidak tenang lah. Jadi liar itu artinya tidak tenang, belum gayemi bagi hamba an alami nafsihi, dari alam nafsunya hamba atau dirinya hamba, ya, itu ghairu mu'nisin, yang belum, ya. Wa muwahisuhu, adapun yang menggersahkan hamba, yang menggersahkan artinya yang tidak membuat tenangnya hamba min alami nafsihi, dari alam dirinya, ya, ghairu mu'nisin, yang tidak tenang lahu bagi hamba, biya, di dalam nafas, di dalam dirinya, bisa babi huduri, karena sebab hadirnya hamba, ma'awalimihi, bersama makhluk-makhluknya Allah, al-basyariyati, yang bersifat manusia. Fayaduku, maka kemudian bisa merasakan hamba, bisa mencicipi tok mawujudiha, akan rasa eksistensinya, ya, makhluk. Jadi dibuat seperti ini oleh Allah, seperti tadi hamba dibuat sadar, ya, dimakomkan belum
ghairu muskinin, masih belum tenang, ya, ada di dalam satu makom, masih bergerak ke makom yang lain, kemudian menjadikan hamba itu liar, tidak tenang dari alam dirinya, yang tidak merasakan tenangan yang dimiliki dengan apa keadaan seperti ini, karena sebab hadirnya hamba di alam makhluk, ya, seperti manusia itu semua dalam rangka biar bisa mencicipi rasa wujudnya manusia itu dengan makhluk. Coba kalau dibuat hamba itu seperti malaikat, ya repot nanti. Maka itu semuanya ada tujuannya oleh Allah dibuat seperti itu. Faidha ghayabahu, lah ini. Maka apabila Allah telah menenggelamkan kepada hamba, anhu dari Allah, ya, faidha ghayabahu, apabila telah menenggelamkan, apabila telah menenggelamkan Allah akan hamba, anhu dari Allah, arafa, maka akhirnya mengertilah hamba itu qadroma, akan nilainya sesuatu mana yang telah memberikan, ya, memberikan karunia, memberikan, ya Allah, ya, bi dengan ma alaihi, atas hamba. Jadi ketika seseorang itu akhirnya dibuatlah oleh Allah dalam perjalanan itu, seseorang itu ditenggelamkan, dighaibahkan istilahnya. Dighaibahkan itu artinya dia ditenggelamkan dalam suasana spiritual yang paling dalam. Jadi ibaratnya ketika orang itu sholat, satu misal, sholat itu kan sholat itu kan perbuatan dohir kan, ibadah dohir ya. Ya, pada saat sholat dia oleh Allah ditenggelamkan untuk bisa melihat neraka, ya, sampai dia tidak sadar di dalam sholatnya itu, karena oleh Allah dia ditenggelamkan, ya, ditenggelamkan. Nah, di saat seperti itu ketika Allah sudah menenggelamkan seorang hamba, ya, maka hamba itu akan mengerti, akan mengetahui, akan nilai apa yang menjadi pemberian Allah kepadanya. Walidzalika, oleh karena itu, qala dawuh siapa Sejunet, ya, kul falaitahu, barangkali Allah itu afnani, akan memfanakan, akan melebur, ya Allah, ni kepadaku, ani dari aku. Ketika Allah sudah memfanakan diriku dengan Allah, artinya pada saat itu ayan ru'yati wujudi, ketika aku sudah tidak lagi melihat akan wujudku, berarti ketika itu aku difanakan. Kalau sudah difanakan, dilebur dengan Allah, famata'ani, berarti Allah akan memberikan nikmat kepadaku. Dengan apa itu nikmatnya? Bisyuhudi, bisa menyaksikan Allah. Au ghayyabani, atau Allah akan menenggelamkan aku, ya, min hissi, dari wadak, dari hal yang dari rasaku, dari dohirku. Atau Allah akan menenggelamkan aku dari kesadaranku, atau Allah akan menenggelamkan aku dari fisikku ini, sehingga ketika aku sudah tidak lagi melihat fisikku, farawahani, maka Allah menjadikan senang kepada aku. Ya, farawahani, maka menjadikan senang siapa Allah ini kepadaku, minal hukuki, dari kewajiban-kewajiban. Allati tufarriquni, yang telah membedakan atau memisahkan, ya, Allah nih dariku, anhu dari Allah. Dengan cara apa itu? Biisqotiha, dengan memutuskan, ya, daripada al-hukuk, ani dari aku, fi halatil waibati, pada saat sedang dalam keadaan waibah, artinya tenggelam. Ya tentu ketika orang itu sudah dalam larut, tenggelam, ya, di dalam nilai-nilai spiritual, maka seseorang itu akan terputus dari hak-haknya itu. Wa ga'annahu, seakan-akan hamba itu malah sudah mulai condong ila thalabis salamati, untuk mencari keselamatan. Kenapa? Khaufan minal wuku, karena ada rasa khawatir. Minal wuku apa?
khawatir dari sesuatu yang akan terjadi, fima terhadap sesuatu yujibu yang akan menuntut al malamat akan tercela. Karena begitu dia ditenggelamkan oleh Allah dalam nilai spiritual yang paling tinggi, diberikan tahu akan neraka, akan siksa, maka orang itu sudah mulai condong untuk mencari keselamatan. Karena khawatir dia akan ditimpa dengan itu semuanya. Wa in kanal kamalu, maka jika ada apa al kamalu kesempurnaan, huwa adapun kamal, ya kalau sudah seperti itu maka akan muncullah ada itulah yang dimaksud kesempurnaan. Nah, apa kesempurnaan itu yang dimaksud huwa adapun al kamal itu al jam'u, yaitu integrasi atau bergabungnya atau bersatunya bainal ubudiyati antara penghambaan kepada Allah wa syuhudi rububiyati dan menyaksikan akan sifat ketuhanan Allah. Ini baru nanti bisa sempurna ya seseorang itu. Jadi mengabdi menyadari dirinya sebagai hamba dan bisa menyaksikan akan sifat-sifat Allah. Kalau dengan cara ini insya Allah menjadi luar biasa perjalanan tasawuf kita. Wallahu ta'ala alam, Allah adapun Allah ta'ala itu alamu jauh lebih mengetahui. Sudah. Summa dzakara kemudian menjelaskan musannif asbabal qabdi akan sebab-sebab terjadinya galau hati, wal basti dan terjadinya hati yang senang. Wa huwa adapun yang menjadikan asbab itu al atau pemberian, wal man'u dan tidak diberi, bil ghalibi biasanya itu yang terjadi. Faqala maka daulah Kiai Musannif untuk melanjutkan kata mutiara yang ke-81. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Wa khairan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.